Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah sorga di keluargaku. Dan hari ini dalam bahasan yang kelima saya mengangkat judul amarah dalam keluarga. Karena biar bagaimanapun setiap kita bisa marah. Ya, setiap kita bisa marah. Baik suami-suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, istri terhadap suami bisa marah. Namun di sisi lain kita mesti mengerti apa sih yang firman Tuhan katakan tentang amarah. Ada beberapa orang yang berkata, gak usah marah lah dalam rumah tangga, gak usah marah. Karena marah itu menghancurkan. Ada yang bilang seperti itu. Tetapi di sisi lain juga ada yang berkata kita perlu marah. Kenapa? Karena dengan marah kita mendidik mereka. Dengan marah kita mengajarkan nilai kebenaran. Nah, ada pandangan-pandangan seperti itu. Akhirnya kita yang perlu memutuskan saya harus mengambil posisi yang mana. Saya penganut paham yang seperti apa. Nah, kita akan lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Tentang amarah. Lihat sama-sama dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan ayat 27. By the way, jangan lupa tanggal 10 Desember berarti minggu depan kita ada baptisan pranatal ya. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Bagi orang-orang muda juga yang mau mengikuti baptisan pranatal, orang-orang muda bisa mendaftarkan diri di sekretariat gereja. Ya, tanggal 10 Desember itu berarti minggu depan ya. Sudah ada beberapa orang yang mendaftar dan saya percaya ada hal-hal yang baik yang terus Tuhan nyatakan ketika kita memberi diri dibaptis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya informasikan kembali tanggal 7 Desember ya, kita akan ada pelayanan khusus di Lapas Wanita Sukamiskin, di mana 20 orang yang sudah mendaftar. Karena kemarin saya sudah katakan bahwa kita dapatkan hanya kuota 20 orang yang bisa bergabung untuk masuk ke dalam Lapas Wanita Sukamiskin. Masuk dan pasti keluar ya Bapak Ibu ya. Nggak masuk nggak keluar lagi, tenang, pasti keluar lagi di hari yang sama. Bukan 3 tahun 10 tahun kemudian, enggak. Di hari yang sama pasti keluar lagi Bapak Ibu, karena kita melayani di sana. Jadi 20 orang ini kita tanggal 7 Desember nanti akan ke sana. Kita akan melayani. Bapak Ibu bisa topang dalam doa. Bapak Ibu yang mau memberkati di sana juga masih bisa. Sehingga kita boleh terus menguatkan setiap umat Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, ayo kuatkan banyak orang. Sehingga akhirnya hidup kita boleh menjadi berkat. Yaitu tanggal 7 Desember. Untuk tanggal 24 Desember Bapak Ibu itu ibadah malam Natal. Jadi hari Minggu 24 Desember itu tidak ada ibadah pagi. Baik jam 8 yang di Cimahi maupun jam 11 di tempat ini tanggal 24 Desember khusus. Dan tanggal 31 Desember malam tahun baru tidak ada ibadah siang. Tetapi ibadah semua dikumpulkan di malam hari, tepatnya jam 7 malam. Baik malam Natal 24 Desember maupun malam tahun baru 31 Desember kita ada ibadah jam 7 malam. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 7. Bapak Ibu datang jam 11 sepi. Bapak Ibu ke Cimahi jam 8 apalagi Bapak Ibu ya. Jadi jam 7 malam, hanya satu sesi. Nah, ibadah Natalnya tanggal 25 Desember itu diadakan satu kali jam 11. Sama seperti ibadah Raya Minggu. Hanya tanggal 25 Desember itu jatuhnya hari Senin. Sama seperti tanggal 1 Januari 2024. Ya, 1 Januari 2024 kita ada perjamuan kudus khusus awal tahun. Jadi tanggal 25 Desember hari Natal jam 11 siang di tempat ini. Dan tanggal 1 Januari 2024 jam 11 siang di tempat ini. Cukup jelas Bapak Ibu? Puji Tuhan, kiranya informasi ini bisa Bapak Ibu catat sehingga bisa mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Ya. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Kita perhatikan Alkitab kita. Apabila kamu menjadi marah. Alkitab bilang apabila kamu menjadi marah. Jadi orang yang belum marah, tetapi kalau sampai saya terpancing marah, sampai saya berbuat marah, ini maksudnya, apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Berarti marah boleh nggak sesuai dengan ayat ini? Hah? Boleh nggak? Tetapi apa? Jangan sampai berbuat dosa. Jadi ada marah yang tidak berbuat dosa, ada marah yang berbuat dosa. Ya, lihat. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa.
marah akan terjadi dosa ketika matahari terbenam, kamu masih marah. Makanya dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa maksudnya matahari terbenam? Jangan sampai esok hari. Kalau engkau marah di hari Minggu, hari Senin harus berdamai. Engkau marah di hari Senin, hari Selasa engkau sudah mesti berdamai. Karena dampaknya nanti di ayat 27. Coba lihat ayat 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Klik ayat 27. Dikatakan selanjutnya apa? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi ternyata marah yang sampai tertunda besok hari, engkau sudah buka celah. Pak, Bu, jangan buka celah. Karena ketika engkau buka celah terhadap iblis, maka engkau akan dihancurkan. Rumah tanggamu, suami dan istri ribut, berantem, bertengkar, berlarut-larut. Hubungan anak dengan orang tua tidak saling sapa, tidak saling tegur, berlarut-larut. Engkau sudah membuka celah untuk iblis menghancurkan rumah tanggamu, iblis menghancurkan keluargamu. Dimulai dari marah. Yang sebenarnya kata Alkitab, oke, apabila kamu menjadi marah, oke. Tetapi jangan sampai marahmu berbuat dosa. Kapan marahmu berbuat dosa? Ketika engkau membiarkan marahmu menguasai dirimu. Sehingga akhirnya engkau sampai Tuhan Yesus datang, kau masih marah sama si A, si B, si C, si D. Itu buktinya bahwa engkau dikuasai oleh amarah, bukan engkau yang menguasai amarah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Saya akan membagikan dulu beberapa ayat firman Tuhan tentang amarah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Kenapa? Karena amarah menetap dalam dada orang. Jangan malu ngomongnya. Kalau nggak pernah marah atau marah minta maaf, nggak usah malu. Kalau malu tuh biasanya merasa tertuduh. Gua banget. Ulang. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang. Lihat kanan kirinya. Senyum aja, nggak usah ngomong. Senyum aja. Itu kode. Yang penting dia tahu. Kalau sampai saya marah, jangan sampai berlarut-larut. Karena hanya orang bodoh yang membiarkan amarahnya menetap dalam dada. Jadi ternyata amarah itu bisa tinggal. Kapan amarah itu tinggal? Ketika kita mengentertain. Ini orang ngeselin banget ya. Saya pikir-pikir, semakin saya pikirin, semakin saya kesel. Apalagi saya ingat kelakuan yang menyakiti saya. Semakin saya ingat, semakin saya benci. Engkau yang mengentertain pikiran itu. Iblis cuman kasih sedikit percikan api tuh, lu lihat. Kita yang iyain. Bener. Iya bener, ternyata memang ngeselin dia. Memang ternyata bener nyebelin dia. Kita yang terus mikirin. Itulah yang Alkitab katakan stay. Menetap. Tinggal dalam dada seorang bijak. Oh bodoh. Oke. Mazmur 37 ayat 8. Dalam Mazmur 37 ayat 8 firman Tuhan bilang begini. Berhentilah marah. Posisinya lagi marah atau lagi nggak marah? Kalau tadi dalam sebelumnya posisinya apabila engkau marah itu belum marah ya Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah dalam keadaan marah. Alkitab katakan berhentilah marah dan apa? Tinggalkan panas hati itu. Jangan marah karena itu hanya membawa saudara dan saya kepada kejahatan. Kalau kita terus memendam marah, terus kita sakit hati kepahitan, maka step berikutnya, langkah berikutnya, engkau akan mikir apa yang bisa gua buat untuk jatuhan dia. Engkau akan mulai berpikir, saya baik sama dia tapi dia jahat sama saya akan balas sama dia.
Kenapa? Karena engkau membiarkan amarah menguasai hidupmu. Sehingga Alkitab bilang stop marah, berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Berarti jangan sampai engkau berlarut-larut. Jangan biarkan amarah itu, jangan biarkan kebencian itu, jangan biarkan panas hati itu menguasai dirimu. Karena respon atau langkah selanjutnya adalah melakukan sebuah kejahatan. Tuhan sudah ingatkan kepada Kain ketika mereka telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada Kain, Kain kenapa mukamu muram? Apakah engkau tidak bersuka cita kalau engkau sudah melakukan baik? Tuhan tahu isi hati Kain. Itu sebabnya Tuhan tegur Kain. Tapi Kain gak mau berubah. Kain biarkan panas hati terhadap adiknya itu. Kebencian itu terhadap adiknya itu terus menguasainya. Dampaknya apa? Pembunuhan terjadi. Pembunuhan terjadi. Padahal Tuhan udah ingetin, jangan biarkan panas hatimu itu menguasaimu. Tahukah saudara? Seringkali dalam keluarga, dalam rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, yang membuat chaos, yang membuat rumit, yang membuat berantakan, itu sebenarnya karena panas hati, bukan masalahnya. Masalah mungkin hari ini terjadi, engkau bisa saja melupakan, engkau bisa saja membiarkan, tetapi engkau tetap membiarkan panas hatimu itu membakar hatimu, sehingga engkau terus mau makan keinget apa yang dia buat sama gua, mau tidur keinget apa yang dia buat sama gua. Kita terus mengentertain pikiran itu sampai akhirnya kita membenci dia. Tapi tahu gak saudara, dulu waktu kalian masih pacaran, itu juga yang kalian buat, hanya kebalikannya. Kalian selalu ingat pas pulang, senyumnya itu, aduh lesung bibirnya, aduh. Itu yang kalian ingat. Sehingga kalian mengentertain cinta kalian kepada pasangan kalian yang sekarang kalian benci, yang adalah suami, adalah istri kalian sendiri. Itu yang kalian entertain. Loh kalau kemarin waktu masa pacaran bisa, kenapa sekarang udah menikah nggak bisa? Kan hanya beda, yang saya besarkan adalah kekurangan pasangan saya, waktu itu yang saya besarkan adalah rasa sayang saya. Tahukah saudara bahwa ketika kita cinta, kelemahan, kekurangan orang yang kita cintai itu gak kelihatan. Buta. Yang kau lihat hanya kelebihan. Orang bilang begini, lu tahu gak? Itu mulutnya kasar. Enggak, bagi gua mulut dia adalah mulut madu. Setiap kali dia ngomong itu pujangga cinta yang keluar. Padahal itu ngomongin orang semua. Karena apa? Cinta. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau engkau sudah benci, dia mau buat baik seperti apapun sama kita, kita akan lihat itu sebagai sebuah kejahatan. Contoh sederhana, saya sama istri di bawah ada anjing Bapak Ibu. Ada 2 anjing, namanya Uno dan Oni. Uno dan Oni. Brownie, maksudnya Brownie karena dia coklat. Saya sayang sekali sama si Brownie, saya enggak. Kenapa? Saya bukan pecinta anjing untuk dipelihara. Saya pecinta anjing untuk dikonsumsi. Iya, jadi saya kurang suka. Yang suka itu anjing istri dan anjing si Garrett. Karena dari dulu sejak saya tinggal di rumah seorang tua saya juga saya memang gak suka pelihara anjing. Tapi karena istri dan anak, maka saya pelihara. Tapi saya bilang perjanjian, segala sesuatunya diurus. Dia mau buang air kecil, dia mau buang air besar, diurus. Ya kan? Dia saking cintanya ngelihat BAB-nya aja bersih, rapi. Buang air kecilnya rapi. Karena cinta, saya bilang ini anjing bau. Enggak bau. Karena cinta. Kalau saya memang udah gak suka sama anjing, mau lucunya kayak gimana, memang gue gak suka. Gua anggap itu tetap. Kalau orang Bandung bukan gitu ngomongnya, anjing.
seperti itu. Karena memang gak suka. Mau didandanin, mau ke salon tetap. Nah, gak berubah Bapak Ibu. Orang kalau udah cinta, sesuatu yang jelek itu tertutup. Demikian pula sebaliknya, orang kalau udah benci, makanya saya bilang, jangan membesarkan kebencianmu, jangan membesarkan amarahmu kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu. Karena engkau tidak akan pernah melihat sesuatu yang bagus sebenarnya dalam diri mereka. Gak akan pernah lihat. Tetapi sebaliknya, engkau akan bisa melihat segala sesuatu indah. Sekalipun dia menyakitimu, sekalipun dia tipe orang yang berantakin rumah. Engkau tetap bilang, aku tetap sayang sama dia. Kenapa? Udah terlanjur cinta. Ya itulah yang kita entertain. Itulah cinta, itulah yang kita besarkan. Sekalipun dia pernah menyakiti kita, sekalipun dia kadang gak sama dengan apa yang kita suka. Nah itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan marah ini. Engkau bisa marah, tetapi ketika engkau membesarkan amarahmu, maka engkau lihat akan segala sesuatu itu jelek di matamu. Engkau akan lihat itu jelek di matamu. Ya. Oke, selanjutnya. Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Mazmur 4 ayat yang kelima bilang begini, biarlah kamu, berarti boleh marah. Lagi-lagi Alkitab katakan boleh marah. Biarlah kamu marah, tetapi ada syaratnya. Jangan kamu buat dosa. Kalau sampai kita marah sama suami, sama istri, sama anak, marah sama orang tua, boleh, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai kamu berbuat dosa. Kapan kamu berbuat dosa? Ketika kamu ngomong. Rata-rata orang kalau lagi marah ketika dia ngomong, mulutnya jahat. Mulutnya jahat karena apa? Karena hatinya lagi panas. Makanya Alkitab kasih solusi, kalau lu marah lebih baik lu gak usah ngomong. Karena kalau lu ngomong kadang mulut lu kasar. Gak ada orang yang lagi marah mulutnya adem ayem gitu, gak ada. Semua akan mengeluarkan apa yang dari dalam hati. Itu sebabnya Alkitab katakan apa yang dari dalam hati itu yang akan terpancar keluar. Kalau hatimu lagi luka, hatimu lagi marah, hatimu lagi kecewa, yang keluar dari mulutmu adalah yang jahat. Dan itu seringkali menyakiti hati pasanganmu, hati anak-anakmu, hati orang tuamu. Karena mulut yang jahat. Makanya Alkitab kasih solusi. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kalau kamu marah lebih baik kamu diam. Karena ketika orang lagi marah mulutnya jahat. Oke? Amsal 14 ayat 17. Di dalam Amsal 14 ayat 17 bilang begini. Siapa lekas naik darah berlaku apa? Berlaku apa? Bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi Alkitab gak membedakan ya antara orang yang cepat marah, orang yang amarahnya menetap dalam dada, itu dikatakan sebagai seorang yang bodoh. Jadi tahukah saudara, kemarahan itu tidak terlepas daripada kebodohan. Kalau engkau marah, engkau bodoh. Lalu kenapa Alkitab bilang boleh marah? Lebih baik engkau menutupi kebodohanmu daripada engkau membuka kebodohanmu. Engkau bisa marah, tapi ketika engkau keep silent, engkau menutupi kebodohanmu. Tetapi ketika engkau marah dan engkau menggebu-gebu untuk mengeluarkan amarahmu, engkau sedang menunjukkan, mempertontonkan, bukan kebodohan orang lain, tetapi kebodohanmu. Makanya kalau ada orang ngomong sesuatu tentang kita Bapak Ibu, menghina kita, menghakimi kita, menjelek-jelekan kita, gak usah dibalas. Kenapa? Itu tidak menunjukkan siapa kita. Itu menunjukkan siapa mereka. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Orang ngomongin kita gak menunjukkan siapa kita. Karena mereka gak tahu siapa kita. Karena orang ngomongin sesuatu yang ngejelekin kita, menjatuhkan kita, mengintimidasi kita, itu gak membuktikan siapa diri kita. Itu membuktikan mereka. Makanya sama kayak orang marah tidak membuktikan orang siapa orang yang dimarahinya, enggak. Orang marah membuktikan siapa yang sedang marah. Dan dia adalah orang bodoh, Alkitab katakan.
Jadi mengerikan sekali kalau kita marah dan kita nggak bisa kontrol emosi kita nggak bisa mengendalikan diri kita, dikendalikan amarah kita sedang mempertontonkan bukan kepintaran kita, tapi kebodohan kita. Dan sorry, nggak ada orang yang sebenarnya pengen menunjukkan kebodohan dia, nggak ada. Orang pengen tampil terlihat pintar. Nggak ada orang yang pengen menunjukkan kebodohannya di depan publik, nggak ada. Tetapi kita akan melakukan hal itu ketika kita sedang marah. Makanya sekarang orang lebih bijaksana kalau lagi marah di depan-depan umum gitu. Dia nggak marah kalau lagi marah, lagi bertengkar, dia cuma ambil HP, dia rekam begini. Oh dulu kan main fisik apa segala macam, sekarang mah gak usah marah-marah, langsung rekam aja. Power of sosmed. Dia rekam. Lu mau marah gimana? Gue rekam. Mulai dari ditilang, mulai lagi dikejar-kejar apa namanya itu, pinjol, dikejar apa. Pokoknya dia main rekam aja, dia nggak tahu padahal dia yang salah, dia main rekam aja. Akhirnya dua-duanya saking marahnya gitu, rekam aja semuanya. Yang satu ngerekam, yang satu ngerekam, udah nggak jadi marah. Sama-sama saling rekam, sama-sama jadi artis deh Bapak Ibu. Marahnya sekarang bentuknya berbeda. Nah, jadi hati-hati sekali karena ketika kita marah kita sedang menunjukkan kebodohan kita sesuai dengan Alkitab katakan ya. Baik Amsal 14 ayat 17 ini maupun Amsal 14 ayat 29. Coba buka. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, apa dibilang? Membesarkan kebodohannya. Jadi kalau engkau tidak mau terlihat bodoh, jangan marah. Kalaupun engkau marah, keep silent aja. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara kita menyampaikan marah kita kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak, kepada orang tua. Nanti akan ada sampai sana ya. Amsal 20 ayat yang ketiga. Amsal 20 ayat 3 bilang begini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi kalau ada perbantahan lebih baik lu mundur aja. Engkau menjadi orang yang terhormat, Alkitab katakan ketika ada perbantahan dan engkau mulai mundur. Itu tidak menunjukkan bahwa engkau lemah. Sama dalam rumah tangga pun begitu. Kalau istri memulai marah, suami memulai marah, udah mundur aja. Maksudnya mundur di sini jangan lu tinggalin, orang lagi marah ditinggalin, tambah stres dia lah. Dengerin aja, maksudnya tenang aja. Dengar apa yang dia mau omongin. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang apa? Lagi-lagi Alkitab bilang katakan orang bodoh. Setiap orang bodoh membiarkan amarahnya. Jadi dia yang dikuasai oleh amarah. Alkitab katakan jelas ya. Amarah sama dengan bodoh. Oke. Terakhir, Yakobus 1 ayat 20. Yakobus pasal yang pertama ayat 20. Kita baca sama-sama 3, 4. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi sebenarnya marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi biar bagaimanapun ini tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Kita bisa sampai marah sama istri, kita bisa sampai marah sama suami, kita bisa sampai marah sama anak-anak. Itu nggak bisa dihindari. Tetapi Alkitab udah katakan itu tidak mengerjakan kebenaran. Nah itu sebabnya saya mau bagikan begini. Kalaupun kita mau marah, kita mesti tahu ada hukum marah. Kalau kita tidak bisa menghindari maka kita berjaga-jaga. Ya. Hukum marah seperti apa? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Jika kita sampai marah, maka yang pertama, jangan sampai marahmu berlarut-larut. Ya. Saudara bisa marah sama suami saudara, saudara bisa marah sama istri saudara, saudara bisa marah sama anak-anak saudara, saudara bisa marah sama orang tua saudara. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut. Sampai besok, sampai lusa, sampai minggu depan, sampai bulan depan, sampai tahun 2024, sampai oma opa, sampai Tuhan Yesus panggil pulang. Sampai
selesai. Itu marah masih di dalam dada. Lalu bagaimana caranya Pak kalau marah itu nggak boleh larut-larut tuh gimana caranya? Ini, kalau engkau sedang marah sama pasanganmu, sama anakmu, panggil dia. Sayang, aku marah sama kamu. Kenapa? Karena kamu begini. Ngomong sama anak pun demikian. Sayang, aku marah sama kamu. Kenapa? Karena begini. Kalau dia tidak terima dan tidak merasa, kan ada orang gini, kayak gitu aja marah, nggak sengaja juga. Biasanya kan begitu. Atau kayak gitu aja diambil hati, pakai marah. Kenapa seseorang bisa marah? Biasanya ada kesepakatan yang dilanggar antara suami dan istri. Mereka punya deal-dealan sama-sama, Bapak Ibu. Ya, suami istri ini udah punya kesepakatan bersama-sama. Apa yang suami suka, apa yang istri suka, apa yang suami nggak suka, apa yang istri nggak suka. Itu mesti tahu. Sehingga ketika dia lakukan itu, kita bisa bilang begini, kan saya udah ngomong berkali-kali. Kalau lagi di depan umum, jangan marahin saya. Saya ini istri kamu, saya ini suami kamu. Kadang ada suami-suami, istri-istri gak menghargai pasangannya, marah di depan umum. Dia gak mau lah. Nah, omongin itu. Bicara baik-baik. Saya gak suka sama kamu karena kamu waktu itu begini. Kalau dia gak mau terima gimana Pak? Buat kesepakatan. Kesepakatannya gimana? Oke, mulai sekarang ke depannya kalau begini terjadi maka hukumnya kita nggak boleh melakukan ini. Kalau ini sedang terjadi maka kita jangan lakukan seperti ini. Itu deal-dealan kesepakatan. Makanya peraturan keluarga si A dengan peraturan keluarga si B itu berbeda. Peraturan orang tua dengan anak dari keluarga si A, peraturan orang tua dengan anak dari keluarga si B itu berbeda. Ada orang tua yang mengizinkan anak-anaknya main gadget sepanjang minggu. Tetapi ada peraturan orang tua yang mengizinkan anak-anaknya hanya boleh main gadget itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Ada, itu peraturan yang berbeda. Gak bisa kita samakan. Nah, ketika mereka melanggar aturan ini, kita bisa marah untuk mendidik. Untuk mendidik, untuk mengajarkan, jangan lakukan seperti itu. Sama, hubungan suami istri pun demikian Bapak Ibu, ada peraturannya. Nggak liar gitu, karena kesepakatan bersama. Kenapa kesepakatan bersama? Karena dua-duanya baik suami maupun istri sama-sama manusia. Betul ya, suami ibu manusia ya Bu ya. Istri bapak manusia ya Pak ya. Nggak ada yang robot kan? Punya perasaan dong. Nah, karena punya perasaan itu ada deal-dealannya ngomong. Sayang, kita kalau di jalan sama-sama kita nggak boleh begini, sepakat ya sepakat. Oke, jalanin. Ketika kesepakatan itu dilanggar, lu negur bisa. Karena kesepakatan itu dilanggar. Nah, cara itulah yang membuat ketika ada yang marah, masalah selesai di hari itu. Dipanggil. Aku mau ngomong dong sama kamu. Ngomong 4 mata. Selesai ya, selesai. Udah, besok udah damai. Besok udah tenang. Jangan lagi dipikir-pikir, ya tapi gue udah dimaafin sih, tapi gue kayak masih kesel. Itu permainan licik iblis. Jangan biarkan kau diintimidasi hatimu, diingatkan lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Jangan, kan udah selesai, Jangan kau ungkit-ungkit lagi 2000 tahun yang lalu, Ustaz kayak Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Masih diingat-ingat, jangan, udah biarin itu. Kan udah selesai, udah dibahas, udah clear. Nah, jadi itu mencegah Bapak Ibu supaya amarahnya tidak berlarut-larut begitu. Jangan lu inget lagi. Itu berlarut-larut dan Alkitab katakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Tinggal dalam dada orang bodoh. Ya. Jadi yang pertama, jika kita sampai marah dalam keluarga baik kepada pasangan kita maupun anak-anak kita, jangan sampai amarah itu berlarut. Ada satu kisah Alkitab yang mencatat ada satu orang yang amarahnya berlarut-larut. Dan dia seorang raja yang diutus atau yang diurapi oleh Tuhan sendiri, yaitu Saul. Dia pernah marah sama Daud, padahal bukan salah Daud. Dia marah sama Daud karena tiba-tiba ketika mereka pulang dari peperangan, itu wanita-wanita bernyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Panaslah hati Saul. Padahal yang nyanyi bukan Daud. Daud pun gak pernah suruh. Nanti kalau saya pulang, ada asyir di situ terus ada tamborin, nyanyi ya semua.
aku mengalahkan berlaksa-laksa. Gak pernah, Daud gak pernah nyuruh. Tetapi karena memang hatinya Saul penuh dengan amarah, akhirnya Alkitab catat, coba lihat 1 Samuel 18 ayat 8 dan ayat 9. 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dan ayat 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Nah ini udah marah sekali nih Saul Bapak Ibu. Karena apa? Karena perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikir Saul kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu apa dibilang? Jatuh kepadanya. Ayat 9 perhatikan. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki, membenci, marah kepada Saul, kepada Daud. Dimulai cuma dari karena omongan-omongan Bapak Ibu. Jadi omongan itu diingat nih, hati-hati nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lagi marah sama orang tua, lagi marah sama anak, lagi marah sama mertua, lagi marah sama istri, lagi marah sama suami, itu jangan banyak ngomong. Karena ketika engkau ngomong itu perkataan itu bisa sama seperti Saul. Lu diingat terus perkataan itu. Dan akhirnya orang yang ngedenger itu kalau nggak siap dia sakit hati. Sama kayak Saul. Sejak hari itu Alkitab bilang maka Saul selalu mendengki Daud. Terus dia benci. Makanya Saul berusaha setiap hari membunuh Daud. Tujuannya dalam hidup dia adalah bagaimana supaya Daud mati. Itu aja. Gak ada yang lain. Sehingga dia kejar Daud ke sini, dia kejar. Daud ke sana, dia kejar. Dan setelah ke gunung ini dia kejar. Karena apa? Marah. Apa yang terjadi? Roh Allah undur dari Saul. Orang kalau udah dikuasai kejahatan hatinya, udah gak ada roh Tuhan dalam hidupnya. Yang ada hanyalah kejahatan, yang ada hanyalah kepahitan, yang ada hanya luka. Cuman itu. Makanya hati-hati sekali suami-suami, istri-istri ini kalau udah marah berlarut-larut, roh Tuhan itu undur daripadamu. Kenapa? Karena hatimu udah gak dipenuhi dengan roh Allah. Hatimu hanya dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan luka, dipenuhi dengan kekecewaan. Jadi kalau sampai engkau tahu engkau lagi marah, ayo selesaikan. Ngomong aja, ceritakan supaya besok udah selesai. Gitu, jangan sampai berlarut-larut karena roh Tuhan akan undur dari hidupmu, ya. Yang kedua, jika kita sampai marah dalam keluarga, yang pertama jangan sampai amarah itu berlarut-larut. Yang kedua, jika kita sampai marah dalam keluarga, ingat marah itu harus ada judul. Harus ada tema. Tema besar saya marah apa? Karena kamu begini. Oke, kita selesaikan masalah si begini ini. Jadi kalau misalnya kita mau marah kepada suami, marah kepada istri, marah kepada anak, harus ada judul. Kenapa saya marah sama kamu? Setelah marah berdasarkan judul itu udah selesai. Peluk pasanganmu Pak. Peluk pasanganmu Bu. Peluk anak-anakmu Pak Bu. Ketika engkau selesai marah. Jangan kau hanya marah, dia terima, tapi tidak ada pembalutan kasih. Makanya harus ada keseimbangan ketika marah dengan penyelesaian. Marah tujuannya menyampaikan apa kesalahannya, peluk menyampaikan untuk aku mengasihi kamu sekalipun kamu salah. Itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau pasangan lagi marah nih, selesai marah berpelukan kayak Teletubbies gitu loh Bapak Ibu. Berpelukan. Jadi jangan setelah marah tinggal, udah ya selesai ya, awas yang bawa itu lagi. Tinggal, jangan. Dia masih sakit mungkin diomongin, sekalipun dia salah dia mungkin masih sakit. Itu sebabnya sayang aku marah sama kamu karena aku sayang sama kamu. Peluk cium, peluk cium. Ini buat yang udah menikah. Iya kan? Yang muda-muda jangan senyum-senyum. Orang tua sama anak pun begitu, habis diomongin, habis dimarahin, langsung dipeluk. Papa tetap sayang sama kamu, mama tetap sayang sama kamu. Tapi kamu harus berubah, kamu udah salah begini ya, tapi mama tetap sayang sama kamu. Jadi pesan itu sampai, gitu loh Bapak Ibu. Pesannya sampai, dia berubah, tapi dia nggak sakit hati. Itu aja sih. Enak gitu keluarga kalau ada hal-hal seperti itu, damai. Pesannya nyampe, dianya berubah, nggak ada sakit hati. Kenapa? Karena dibalut langsung dengan kasih. Saat itu, Pak izin bertanya, bagaimana kalau marahnya hari Senin, ributnya hari Senin, nanti peluknya hari Minggu bisa nggak Pak?
Langsunglah di saat itu juga, kenapa? Saya malu Pak, habis marah-marah masa langsung peluk. Justru itu yang merubah emosimu. Sorry nih ya suami-suami ya, biasa kalau habis marah tuh agak gimana gitu kalau untuk meluk istri ya. Aduh saya habis marah tuh kayak malu gitu Pak meluk istri. Kayak langsung merasa terhakimi gitu loh. Tadi kan saya baru marah. Makanya marahnya mendidik, bukan marah ngalor ngidul. Harus ada judul. Kenapa saya marah? Saya marah karena begini, udah selesai, titik. Jangan lu pakai koma. Udah marah, selesai. Oke, udah selesai. Ya. Tapi aku masih kesel loh sama kamu loh. Kemarin kamu, iya masalah lain dia ungkit-ungkit. Jangan. Masalah lain nanti diselesaikan. Tapi masalah sekarang dulu dihabiskan. Udah habis peluk. Saya tetap sayang sama kamu, kita berubah sama-sama, kita dewasa sama-sama. Selesai. Ya, jadi harus ada apa? Judul. Apa judulnya marah? Apa marahnya? Penyebabnya apa? Selesaikan itu. Karena biar bagaimanapun pasti titik masalah itu cuma satu Bapak Ibu, nggak mungkin bias. Titik masalahnya itu cuma satu. Cuma gara-gara pada saat lu naik mobil, istri bilang belok kiri, lu nggak mau, lu tetap maju terus. Masalahnya kan cuma itu. Tetapi sampai rumah, muka istri masih tetap asem Pak. Cuma gara-gara apa? Dia suruh belok kiri, lu maunya terus. Kan begitu. Nah itu masalah selesaikan ketika kita lihat begini, wah muka dia masih kesel. Oke, sampai di rumah kita ngomong nih Pak, contoh. Sayang, tanya dulu, kita pura-pura gak tahu aja, kenapa kamu marah? Pak kita udah tahu dia suruh belok kiri, kita lurus begitu kan. Dia kadang diam aja. Kita tanya lagi, sayang kenapa? Gara-gara jalan, baru dia pasti ngomong, iya. Kamu gak diikutin, akhirnya kita kejebak macet kan. Sudah lapar lagi apa segala macam. Ya udah, saya salah. Saya minta maaf. Biasanya langsung dimaafin kan Bapak Ibu? Itu kalau ada pasangan yang kayak gitu tuh pertahankan yang kayak gitu. Iya saya maafkan. Klik langsung tuh. Itu langka, perlu dijaga betul. Itu makhluk langka. Harus dilestarikan, itu dia lestarikan. Jaga betul baik-baik itu. Biasa dia masih marah. Nah kita mesti ingat bahwa kita pun pernah salah. Kita pun mungkin pernah melakukan hal seperti itu. Ya udah, hadapi. Kita mesti tahu caranya bagaimana. Bukan menjinakkan binatang buas, bukan. Bagaimana kita harus men-treat pasangan kita. Ya, kan Bapak Ibu udah kawin udah lama nih. Bapak Ibu tahu dong bagaimana caranya supaya kembali membuat dia tersenyum. Sekalipun dia sudah marah mungkin. Sama kita juga dengan anak-anak juga begitu. Kita tahu bagaimana men-treat anak-anak kita supaya dia kembali tersenyum ketika habis dimarahi. Jadi harus ada caranya gitu ya. Caranya yang kedua adalah kalau lagi marah harus ada judul, jangan bias Bapak Ibu. Jangan bias. Bias itulah yang akhirnya biasanya akan memperkeruh suasana, memperpanjang keributan. Yang ketiga, yang terakhir, jika kita sampai marah dalam keluarga, maka yang pertama jangan sampai marah itu berlarut-larut, usahakan selesai hari itu. Yang kedua, jika kita marah dalam keluarga, harus ada judul, kenapa saya marah. Dan yang ketiga, kalau sampai kita marah dalam keluarga, maka jangan sampai marahmu itu melahirkan dosa. Kapan sebuah amarah melahirkan dosa? Yang pertama, amarah melahirkan dosa ketika amarah itu tidak bisa dikontrol. Bapak Ibu, ada banyak dari kita kalau mau jujur, ketika kita marah bukan kita yang kontrol marah kita sehingga kita bisa mengajar orang yang kita marahkan, tetapi kita yang dikontrol oleh amarah kita. Rasul Paulus pernah katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 Paulus bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi kita latih. Kalau sampai kita marah, jangan sampai kita dikuasai oleh amarah kita, tetapi kita yang menguasai. Caranya bagaimana? Latih. Oh berarti karena latih kita mesti sering marah ya Pak? Bukan begitu. Kan latihan Pak, latihan kan harus tiap hari. Latih itu menguasai emosi kita Bapak Ibu. Jangan biarkan emosimu mengontrol dirimu, tetapi engkaulah yang kontrol emosimu.
Gitu kan. Sama nih perempuan-perempuan nih, masih PMS gitu kan. Itu selalu menyalahkan PMS. Ya wajar dong, saya kan seorang wanita. Kalau lagi masa-masa ini kan saya bisa marah-marah. Hei! Kasihan suamimu tiap bulan ada jatah dimarahkan. Dengan alasan apa? Wajar, saya seorang wanita. Ada masa-masa di mana roh jahat menguasai saya. Ya masa PMS itulah. Gak bisa dikontrol. Gak semua wanita begitu. Istri saya bisa mengontrol. Tapi benar, dia bisa ngontrol. Kenapa? Karena saya pandai menjinakkan. Semua kembali kepada suami. Kita mesti tahu caranya, bapak-bapak. Karena setiap wanita pasti mengalami hal itu. Tapi caranya bagaimana? Kita kan mesti tahu. Oh, istri saya suka diginiin. Oh, istri saya nggak suka diginiin. Lu mesti ketahui hal itu. Gitu loh Bapak Ibu. Sehingga singa dalam dirinya itu tidak keluar menjadi singa, tetapi menjadi kucing yang bisa dipusnel. Itu kembali treat Bapak Ibu. Makanya rumah tangga, keluarga kita mesti tahu, oh suami saya tuh gak suka diginiin. Suami saya suka diginiin. Oh istri saya suka diginiin. Oh istri saya gak suka diginiin. Kita mesti tahu. Karena itu kenalah pasanganmu lebih lagi. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi ingat ya, yang pertama jangan sampai amarah kita melahirkan dosa. Kapan amarah kita melahirkan dosa? Ketika marah kita tidak bisa dikontrol. Kita yang mengontrol amarah kita. Yang kedua, kapan marah kita melahirkan dosa? Ketika kita marah lalu menghancurkan karakter orang. Nah, ini yang seringkali terjadi. Dengan mulut biasanya kita menghancurkan karakter istri kita. Kita menghancurkan karakter suami kita dengan mulut. Kita menghancurkan karakter anak-anak kita dengan kita bodoh-bodohin. Kita goblok-goblokin. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak sedikit. Masih banyak orang tua yang seperti itu. Orang yang menerima tuduhan, orang yang menerima penghakiman perkataan seperti itu mentalnya drop loh saudara. Kalau zaman sekarang itu namanya melecehkan. Pelecehan verbal. Itu termasuk pelecehan Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang yang kena perkataan itu, dia langsung drop. Oh iya ya, memang saya anak yang tidak ingin dilahirkan. Oh iya ya, memang saya anak yang bodoh. Oh iya ya, karena perkataan bapaknya, perkataan emaknya. Di sisi lain istri juga bilang, memang saya istri yang gak layak. Memang istri saya gak, aduh, suami pun begitu. Karena perkataan-perkataan itulah yang akhirnya melemahkan. Perkataan-perkataan itulah yang akhirnya menjatuhkan karakter seorang. Jadi marah yang melahirkan dosa adalah marah ketika engkau marah, engkau menghancurkan karakter seseorang. Itu jangan sampai terjadi. Makanya tadi kita sudah baca Alkitab bahwa kalau marah hendaklah engkau diam. Gitu ya. Kalau marah engkau diam. Jangan terlalu banyak bicara. Karena ketika engkau banyak bicara, maka yang bicara engkau akan menyakitkan pasanganmu, menyakitkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang terakhir. Jika kita sampai marah dalam keluarga, maka jangan sampai amarah kita melahirkan dosa. Kapan marah kita melahirkan dosa? Yang pertama ketika marah tidak bisa dikontrol. Yang kedua ketika marah lalu menghancurkan karakter seorang. Dan yang ketiga ketika marah lalu membiarkan kebencian menguasai diri kita. Jangan sampai ketika engkau marah engkau dikuasai oleh kebencian. Ya, makanya caranya solusinya itu, selesaikan marahmu. Bicara sama orang yang marah samamu. Ngomong sama dia. Kenapa sampai engkau marah? Selesaikan saat itu, putuskan pada saat itu, langsung berpeluk-pelukan. Selesai. Tidak ada lagi kebencian, yang ada damai sejahtera. Alkitab katakan di mana ada kerukunan, kesanalah berkat Tuhan curahkan. Engkau mau melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu? Damai, rukun. Caranya bagaimana? Boleh marah, tetapi selesaikan. Jangan biarkan amarahmu berlarut-larut. Amin. Buat firman Tuhan. Saya undang kita semua.